Badai cedera yang menerpa Barcelona dari jeda internasional masih akan berlangsung cukup lama. Tapi setidaknya, Jules Koundé dan Frenkie de Jong sudah siap untuk dimainkan di laga El Clasico akhir pekan nanti. De Jong ditarik keluar pada awal babak kedua saat Belanda menghadapi Belgia. Ia diperkirakan menderita cedera hamstring. Cedera itu langsung membawanya pulang ke Barcelona untuk mendapatkan perawatan. Koundé juga cedera saat membela Prancis. Ia bahkan ditarik keluar sebelum babak pertama usai. Walaupun sempat diprediksi akan absen panjang, ex-pemain Sevilla ini bisa merumput lagi berbarengan dengan De Jong. Pemulihan kedua pemain ini pun bisa dibilang cepat. Laporan dari Marca mengklaim bahwa kembalinya De Jong dan Koundé ke tim utama dapat memberikan tambahan tenaga yang sangat penting. De Jong dan Koundé masih akan absen di dua laga ke depan Barcelona. Kedua pemain ini juga absen dalam dua laga terakhir. Barcelona masih akan bermain tanpa dua pemainnya itu saat melakoni partai melawan Celta Vigo pada pekan ke-9 Liga Spanyol. Ketika pekan ke-8 melawan Real Mallorca, keduanya juga masih absen. De Jong dan Koundé dipastikan absen dua kali saat menjamu Inter Milan. Setelah tidak tampak pada pertemuan pertama, keduanya juga tidak akan bermain pada pekan keempat grup C Liga Champions atau pertemuan kedua melawan Inter. Erling Haaland bisa jadi meledak-ledak di awal musim pertamanya di Liga Inggris bersama Manchester City. Namun, Harry Kane menolak menyerah pada persaingan mendapatkan sepatu emas. Perolehan gol antara Haaland dan Kane sejauh ini memang jauh berbeda, bisa dibilang dua kali lipat. Haaland memimpin dengan catatan 15 gol dari 9 penampilan, sedangkan Kane baru 8 gol dengan jumlah pertandingan yang sama. Saat disinggung soal perbedaan gol tersebut, Kane tetap tenang. Menurutnya, ia belum kalah dalam persaingan selama masih ada sisa pertandingan. Jika dilihat dari pertandingan per pertandingan, Kane dan Haaland sebenarnya sama-sama konsisten. Haaland absen mencetak gol di satu pertandingan, sedangkan Kane di dua pertandingan nihil gol. Di pekan ke-10, kedua pemain ini sama-sama mencetak gol. Haaland mencetak satu gol ke gawang Southampton untuk membantu Manchester City menang 4-0. Kane juga mencetak gol semata wayang kemenangan Tottenham atas Brighton. Kane sendiri sebetulnya tidak asing untuk urusan menjadi pencetak gol terbanyak di kompetisi. Setidaknya, ia tercatat sudah dua kali memenangkan gelar itu. Kane dihadiahkan sepatu emas di musim 2015-2016 dengan mencetak 25 gol atau terbanyak di kompetisi. Semusim berselang, ia kembali menjadi top skorer Liga Inggris dengan torehan 29 gol. Haaland sendiri tercatat belum pernah memenangkan penghargaan tersebut di Liga Jerman. Ia saat itu kalah saing dengan Robert Lewandowski yang masih di Bayern Munchen. Pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti Tukiman bertanggung jawab setelah timnya dibantai Malaysia dalam partai terakhir grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023. Skuad Garuda Asia digulung Malaysia 1-5 di Stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor, Minggu malam. Malaysia berhasil mencukur Timnas Indonesia U17 5 gol hanya dalam kurun waktu 21 menit. Zainur Hakimi Zain membuka keunggulan Malaysia pada menit ke-17. Disusul Arami Wafi menit ke-20. Anjas Mirza Saharudin menit 23. Afik Danish menit 26. Dan Bres Arami Wafi menit ke-38 lewat tendangan penalti. Timnas Indonesia U17 hanya mampu membalas sekali melalui Arhan Kaka pada menit ke-90+3. Kekalahan telak dari Malaysia membuat Timnas Indonesia U17 turun ke peringkat kedua klasemen akhir grup B kualifikasi Piala Asia U17 dengan 9 poin. Sedangkan Malaysia mengkudeta Timnas Indonesia U17 untuk menjuarai grup B lewat perolehan 10 angka. Timnas Indonesia U17 dipastikan gagal lolos ke Piala Asia U17 2023.